Geger. Pasca Pratiwi Novianti membuat 2 laporan polisi atas Alvin Lim terkait ucapannya yang dinilai Novi melecehkan dirinya secara verbal hingga merendahkan kaum perempuan pada umumnya. Novi tampak serius dalam menyeret Alvin Lim ke penjara. Pasalnya, belum juga laporan polisinya ditindaklanjuti oleh polisi. Terungkap kabar bahwa Novi pun telah menyiapkan saksi ahli yang akan menelisik terkait makna di balik ucapan Alvin Lim. Saksi ahli tersebut kabarnya adalah pakar di bidang hukum pidana. Lantas, seperti apa pendapat saksi ahli tersebut terkait ucapan Alvin Lim? Benarkah Alvin Lim juga telah ancang-ancang untuk menyiapkan ahli bahasa untuk menerangkan maksud dibalik ucapannya yang diklaim oleh pihak Novi telah melecehkannya? Apa pula yang membuat Alvin Lim menilai Novi tidak mengerti hukum dan menyuruhnya untuk sekolah lagi? Di sisi lain, benarkah juga Alvin Lim sudah menyiapkan berkas-berkas untuk melayangkan laporan polisi tandingan atas advokat Herwanto? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah Pratiwi Novianti yang telah membuat 2 laporan polisi atas Alvin Lim di Polda Metro Jaya hingga telah mendatangi Komnas Perempuan 2 hari lalu. Tampaknya Novi pun sangat serius dengan langkah hukum yang dijalaninya. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan polisinya terhadap Alvin agar bisa menyeretnya ke penjara, Novi pun tidak main-main. Ia pun telah menyiapkan saksi ahli di bidang hukum pidana. Memang melihat ya, laporan itu memang bergulir di Mabes Polri. Ini yang kemudian sempat kami pertanyakan dengan lamanya laporan itu berlangsung ya, hampir sekitar 7 jam ya, dari jam 11 sampai jam 8 malam. Ini tentu di dalam itu pasti ada perdebatan karena di Mabes Polri itu ada syarat-syarat kemudian subjek hukum dilaporkan. Jika subjek hukum dilaporkan di luar Jakarta ya, makanya kemudian Mabes Polri menerima laporan itu. Konteksnya di dalam satu YouTube satu kesatuan ya. Jadi dia media juga, beda ke juga media, ya. ke media juga. Iya di. Setahu kami itu satu kesatuan dengan dia pernyataan Teknovi apakah seorang dan apakah kemudian menjual anak-anak ODGJ yang itu diperkuat sebenarnya dengan jawaban-jawaban YouTube-nya dia sendiri. Jadi jawaban dia itu bukan lagi bentuk pertanyaan ya, tapi sudah pernyataan. Ya, jawaban yang dimaksud itu kolom komentar. Di kolom komentar kan bisa teman-teman cek sendiri. Di situ banyak statement yang karena kan banyak netizen yang tanya. Di situ dijelaskan dengan itu. Menurutku maksudnya gimana ya? Di situ kan jelas dia menyebutkan nama dan dia menyatakan sebagai kuasa hukum AS yang sedang berhadapan dengan pihak teteh gitu kan. Ya itu nanti kan kita sama-sama deskripsikan aja dengan masing-masing ahli kan, ahli bahasa dari pihak terlapor maupun dari pihak pelapor. Iya, tapi itu udah konkret sih dengan kemudian YouTube-nya menjawab pertanyaan netizen ya, itu sudah konkret. Jadi tidak ada lagi dalih bahwa itu merupakan pertanyaan ya. Ini merupakan suatu konteks yang disebar untuk membuat opini publik sehingga terbentuk, tergiring, kemudian dengan jawaban-jawaban itulah ditutup menyatakan bahwa memang Novi dan menjual anak-anak ODGJ. Ahli hukum pidana yang akan diajukan oleh Novi sebagai saksi ahli dari pihaknya juga menjelaskan secara detail seperti apa sebenarnya arti ucapan Alvin Lim yang diklaim oleh Alvin hanya bertanya terkait asal muasal pendapatan Novi dan tidak berarti menuding Novi. Pertimbangan ahli hukum pidana ini akan sangat berpengaruh apakah ucapan Alvin Lim dapat dijerat pidana penjara atau tidak.
Dan inilah penjelasan dari analisis hukum pidana dari pihak Novi. Jadi begini, kalau kita menilai sebuah statement, sebuah kalimat, sebuah pernyataan ya, yang disampaikan di muka publik, katakanlah begitu, atau disampaikan dengan cara-cara tertentu sehingga tersebar luas kepada publik, maka kita harus melihat kalimat itu atau kata itu dalam konteksnya. Dalam konteksnya apa? Jadi kita tidak bisa menilai atau melihat atau memberikan analisis terkait cuma sepotong kata apakah. Konteksnya digunakan untuk apa? Dalam kalimat apa itu disampaikan? Misalnya mendiskreditkan seseorang, bisa jadi itu merupakan sebuah masalah hukum. Bisa jadi itu merupakan sebuah pencemaran nama baik atau penyebaran kebencian. Kan begitu. Jadi konteks apakah ini tentu harus dilihat di dalam keseluruhan teks itu atau keseluruhan pernyataan itu berkenaan dengan apa. Ya tergantung konteksnya apa. Kata-katanya itu tertuju kepada yang bersangkutan dalam hubungannya dengan apa. Karena kata apakah itu kan kata tanya. Ya, itu tidak bermakna apapun kecuali diletakkan dalam sebuah kalimat lengkap. Nah, mungkin bisa dikemukakan kepada saya apa kalimatnya, baru saya bisa berpendapat kan gitu. Saya kira itu jelas kata-kata yang mencemarkan nama baik orang. Kan gitu. Itu bukan apakah dalam pengertian bertanya, tapi apakah dalam memberikan pernyataan yang pernyataan itu sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat mengasosiasikan apa yang disampaikan benar. Menggiring ya. Menggiring opini, menggiring orang untuk berpendapat seolah-olah apa yang dia tanyakan itu benar. Apakah Novi seorang kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara Novi melakukan prostitusi. Kan begitu? Atau setidak-tidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan saudara Novi adalah prostitute girl. Kan gitu. Tetapi dengan kata apakah kan dia seolah-olah mau berlindung di dalam sebuah ini sesuatu pertanyaan belaka. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang, dia disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ, tentu itu pertanyaan. Tapi apakah dia seorang pengedar narkoba? Itu menyatakan seseorang sebagai pengedar narkoba sehingga masuk dalam kualifikasi bentuk pencemaran nama baik. Tergantung apakah ini diadukan oleh yang bersangkutan atau tidak. Karena apa yang dirasakan orang tentang hal ini itu relatif. Sudah diadukan terus. Jadi kalau saya dinyatakan seperti itu, saya nggak akan ambil pusing. Karena bagi saya itu orang iseng. Misalnya begitu. Tetapi orang lain bisa jadi itu merupakan sesuatu yang menyinggung dia, maka dia membuat pengaduan. Karena ini delik aduan toh. Nah, makanya kalau ini diadukan, saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi suatu kasus hukum dan yang bersangkutan akan dimintai tanggung jawab hukum atas pernyataan itu. Advokat itu memiliki imunitas sejauh pernyataannya itu disampaikan dengan etikat baik dalam rangka pembelaan kliennya di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi problemnya adalah apakah dilandasi oleh etikat baik atau tidak. Kayak begitu. Kira-kira orang yang punya etikat baik nggak ngomong di muka publik tanpa hadirnya orang itu? Kalau saya menganggap bukan orang yang beretikat baik gitu. Saudara semua ini punya etikat baik. Datang ke sini, bertanya kepada saya menjelaskan. Kalau orang bikin kalimat tanya di muka publik orang yang nggak ada, kira-kira dia bermaksud bertanya kepada orang itu apa mau menyatakan terhadap keadaan orang itu? Sebelumnya, Alvin Lim juga menanggapi laporan polisi yang dilayangkan oleh Novi atas dirinya hingga 2 kali. Namun, Alvin Lim merasa bingung dengan delik dari laporan polisi Novi atas dirinya. Pasalnya, dalam pertanyaannya, ia bukan membuat pernyataan, tapi membuat pertanyaan terkait asal-usul uang Novi sehingga bisa membiayai yayasan miliknya. Menduga tidak bisa membedakan antara pertanyaan dengan pernyataan menjadi alasan Alvin untuk meminta Novi untuk sekolah lagi. Tak hanya itu, pihak Alvin Lim juga mengungkap bahwa
bahwa kalaupun laporan polisi Novi sampai ke persidangan, maka para penegak hukum akan memanggil ahli bahasa untuk menerangkan maksud ucapan dari Alvin Lim tersebut. Dan kabarnya Alvin Lim akan menggunakan ahli bahasa sebagai saksi ahli guna meringankan dirinya untuk menerangkan ucapannya tersebut di muka hukum nantinya. Tolong nunjukin bang. Ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih sama udah boleh izin. Ya, jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumahnya mewah, disambutnya Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Saya nggak bilang dia nyambi jadi pelacur, banyak temen. Ya. Jadi ini kok dia bisa bantu ini seperti itu ya. Kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan kalau dilihat di sini nih, nih Ya, seberapa kaya dia? seberapa kaya dia, nanya. Dari mana? Dari mana uangnya? Nanya kan? Beruang yang kalau dia bilang dari uang sendiri ya. Berarti bukan dari donasi nih. Bukan dari donasi. Kan uang orang lain, uang dari donatur, dia bilang uangnya sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Kerja apa? Nanya. Apakah dia kerja sebagai pelacur? Dia kerja nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, "Bang, izin Bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan?" Misalnya nanya kan. Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan. Udah simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Tapi saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Nanti juga kan polisi akan memeriksa ahli bahasa, dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Nggak akan kena itu, orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Jadi bertanya dan menuduh itu berbeda. Kalau bertanya tidak perlu menjelaskan pendapatan orang, ya kan? Kalau sudah menjelaskan pendapatan orang, lalu kemudian mengucapkan kata dengan secara ya kata dia personal, lalu sebut nama, itu bukan bertanya lagi. Itu sudah langsung menuduh. Langkah hukum Novi yang membuat dua laporan polisi atas Alvin Lim ditanggapi enteng oleh kuasa hukum urusan pidana Agus Salim ini. Bahkan, Alvin Lim juga menilai aksi Novi tersebut sebagai langkah orang yang tidak mengerti hukum dengan sejumlah argumen yang ia lontarkan. Di sisi lain, Alvin Lim justru merasa yakin bahwa laporan polisi yang dirinya dan Agus Salim layangkan atas Novi di Mabes Polri pada 2 hari lalu bisa diproses di ranah hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam laporan polisi tersebut, baik Agus maupun Alvin menjerat Novi dengan Undang-Undang ITE dan juga pasal pencemaran nama baik. Hal ini pun terkait konten parodi Novi dan Yolo Ina yang diposting di sosial media Novi, di mana hal itu dari versi Agus Salim, konten itu terasa mengolok-olok dirinya dan mengarahkan netizen untuk menjelek-jelekan Agus serta para penyandang disabilitas pada umumnya. Laporin banyakan, 1000 laporan kalau perlu di situ ya. Dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama ya, itu aja ya, itu nanti juga pasti digabung jadi satu ya. Jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman, digabung jadi satu. Karena kenapa? Deliknya sama ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum. Dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak, karena kalau deliknya sama, kecuali
saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang. Nah, itu dua yang berbeda. Nah, bisa itu dua laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti. Tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teknopi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat dalam hal ini inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya, menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya. Kita pelapor, Agus juga pelapor. Ada Novi, ada juga asam lambung melanda, itu nggak tahu nama siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yoloine ya. Jadi 3 terlapor yang kita laporin pasal ITE. Iya, ITE. Cemaran nama baik di situ. Ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk karena polisi bilang oh ini masuk, tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme kayak begitu kan banyak orang jadi, teman-teman lihatlah Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya sayangkan ya, dan itulah yang saya bela. Saya bukan bela uangnya Agus lagi ya, balik ya. Jadi jangan berpikir oh ini uangnya nggak ada uang di sini. Saya belain pun juga pro bono teman-teman. Jadi nggak ada 1 sen pun saya cas ke Agus. Mengejutkan, langkah hukum Novi agar bisa seret Alvin Lim ke penjara. Lantas benarkah Alvin Lim sudah siap membuat laporan polisi tandingan atas Herwanto? Dan seperti apa respon Herwanto selaku kuasa hukum Novi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Perseteruan Alvin Lim dengan kubu Pratiwi Novianti semakin memanas. Sosok Herwanto, advokat yang mengaku berada di pihak Novi, telah membuat laporan polisi atas Alvin Lim di Polda Metro Jaya 3 hari yang lalu. Mengetahui langkah hukum Herwanto tersebut, Alvin Lim mengaku bahwa dirinya akan membuat laporan polisi tandingan atas Herwanto. Sebab Alvin menuding Herwanto telah mengatakan sesuatu yang buruk terhadap dirinya. Hanya saja Alvin Lim menilai lucu terkait laporan polisi Herwanto atas dirinya yang bermula dari aksi saling mengejek. Apalagi kapasitas dirinya ketika itu adalah sebagai kuasa hukum Agus Salim terkait urusan pidana. Mengejek lawan menurut Alvin Lim merupakan bagian dari strategi pembelaan. Kalau saya sama anak saya sih biasa-biasa aja ya, cuma kita sayangkan aja, maksudnya bagaimana kok lawyer membela kliennya, malah justru kita diserang rame-rame. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana saya dikeroyok, dan yang royok itu banyak dari mereka yang tidak dapat kuasa justru ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya perang beracara ngomong-ngomong kayak gitu udah biasa ya, dari dulu juga kayak contoh Rasman misalnya sama Hotman sama Tigor atau siapa tuh yang badannya gede, Andar Situmorang juga kan kalau ngomong kan kasar kan gitu kan. Tapi selama ini kalau ngomong-ngomong kayak begitu nggak pernah ada yang lapor-lapor polisi yang saya lihat kalau sesama lawyer ya, karena kita saling membela hak masing-masing tentu ya. Menjelek-jelekkan lawan itu bagian dari pembelaan sebenarnya ya, tapi ya udah nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kita lihat di situ cuma gimana ya, lucu kayak kekanak-kanakan aja gitu loh. Kalau berdebat kok lapor polisi, kalau berdebat lapor polisi. Jadi polisi ini ngurusin
rudungannya orang-orang kayak begitu, kan lucu. Kalau memang dia nggak suka pendapat saya, misalnya saya bilang bodoh, ya lu bilang aja lagi bodoh, kan beres di situ. Dan Herwanto pun juga dalam videonya juga ada ngatain saya bodoh. Jadi karena dia bilang saya dilaporin karena ngatain dia bodoh, saya juga akan laporkan hal yang sama. Sedang kita bikin transkripnya ya. Jadi dalam minggu-minggu ini saya pribadi akan laporin Herwanto juga. Simpel kok. Ya saya akan bikin laporan tandingan dong di situ. Ya kan, ini kan saling mengejek antara dia sama saya. Dia ngejek saya ngejek dia, kan hal yang normal. Jadi kalau dia laporin saya karena ngejek dia, saya juga akan laporin dia karena mengejek saya. Itu aja. Ya. Herwanto yang sudah mendengar rencana Alvin membuat laporan polisi tandingan atas dirinya, mengaku dirinya pun siap menghadapi laporan polisi Alvin Lim tersebut. Herwanto mengaku santai dan ia pun tenang jika Alvin Lim menyeretnya ke ranah hukum, lantaran merasa tidak mengeluarkan pernyataan yang melecehkan ataupun menghina, apalagi mencaci Alvin. Karena itu, Herwanto pun mengaku bingung ketika Alvin Lim menudingnya telah melontarkan pernyataan yang menghina Alvin Lim. Saya mah ya silakan aja ya, karena yang jelas selama ini saya ketika tampil di media, tutur kata saya, sikap saya, ya selalu saya mengeluarkan statement yang menurut saya pantas. Saya sebagai seorang advokat, saya tidak pernah berucap yang buruk, ya, apalagi menghina, apalagi mencaci, memaki, enggak. Ya. Jadi kalau seandainya ucapan-ucapan saya yang menurut saya cukup baik, yang mau laporkan apanya, saya juga bingung. Tapi ya saya serahkan lagi ke dia. Tapi saya santai aja, biasa, tenang aja. Ya kalau saya kenapa saya melaporkan, kalau menurut saya ya kalimat-kalimat yang dia keluarkan kan sebenarnya sudah nggak pantas ya. Dia menyebutkan dengan terang menderang, menyebutkan nama Herwanto, bahkan ada kalimat mengatakan Herwanto ya kalau menurut saya kan ini nggak pantas. Nah, saya sejak awal saya katakan kan, saya tidak mau mengikuti ya irama atau ucapan yang menurut saya ini nggak baik. Saya sangat paham sekali ya tujuan dari Undang-Undang ITE itu ya, agar membuat ruang digital kita ini, artinya media sosial kita ini bersih, sehat, ya, beretika, produktif, ya, berkemanusiaan dan bermanfaat. Saya sangat paham. Jadi makanya saya selalu mengatakan, saya pastikan ketika saya mengeluarkan pendapat, apalagi pendapat hukum, saya pastikan ketika orang menonton, mendengarkan sampai selesai habis, saya pastikan orang yang menonton, mendengarkan pendapat hukum saya itu, saya pastikan dia akan mendapatkan pengetahuan hukum. Nah, jadi saya sangat paham sekali tujuan Undang-Undang ITE itu. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghina, ejekan, cacian, makian, itu nggak pernah. Seingat saya belum pernah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.